Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian bisa menerima pelajaran dengan baik. Mari kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita absen dulu ya. Alifah Nursabilah, Zaka Putra Perdana, Farah Dwi Juliani. Sakit ya. Kemudian Muhammad Raka Zuhdi Naufal, Nabhan Kadirah, Nabilah Salsabila, Ocha Deta Sutari. Berarti yang tidak hadir Farah Dwi Juliani ya. Kita doakan semoga Farah cepat sembuh sehingga bisa bergabung bersama kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana sejarah penurunan Al-Quran. Kalian sudah bisa menganalisis ya, dan mengetahui bagaimana Al-Quran itu diturunkan melalui beberapa cara ya, dalam kurun 23 tahun menurut mayoritas para ulama. Nah, apa yang terjadi ketika Al-Quran itu sudah diturunkan? Maka pada kesempatan ini insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana sejarah penulisan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu sampai kepada kita seperti apa yang kita baca ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama untuk mempertebal keyakinan kita bahwa Al-Quran itu benar adanya ditulis ya. Kemudian kita bisa berperilaku sebagai orang yang meyakini ya, tentang bagaimana sejarah dari penulisan Al-Quran. Kemudian kalian bisa memahami ya, memahami bagaimana itu sejarah penulisan Al-Quran. Dan yang terakhir, kalian bisa terampil dalam memaparkan hasil analisis terkait dengan sejarah penurunan Al-Quran. Ya. Oke. Di sini Ustadz punya dua gambar. Ya. Nah, kira-kira ini gambar apa? Iya, ada yang mau kasih pendapat? Gambar apa? Pembukuan Al-Quran. Selain itu tadi apa? Percetakan Al-Quran. Raka mungkin? Penulisan Al-Quran. Nah, gambar ini ya jelas sekali menunjukkan bahwa ini adalah apa ini? Penulisan Al-Quran ya. Kemudian kalau yang ini percetakan Al-Quran. Oke. Baik, tadi kalian sudah menjelaskan ya, ada yang memberikan pendapat ya bahwa ini gambar percetakan Al-Quran, yang sesungguhnya penulisan Al-Quran. Nah, kira-kira tanggapan Anda tentang kaitan gambar ini dengan materi yang kita pelajari apa? Oke, silakan. Ya, kaitan dengan materi kita pada siang hari ini adalah penulisan Al-Quran dan pembukuan Al-Quran. Oke, ya kita kasih aplaus dulu ya. Bagaimana yang lain? Setuju ya. Makan ya. Oke, terima kasih ya teman kalian Raka sudah menjelaskan bahwa tadi gambar percetakan Al-Quran, penulisan Al-Quran, kemudian kita sekarang sedang belajar bagaimana sejarah dari penulisan Al-Quran. Nah, ada masalah untuk kalian ya. Masalahnya itu, apakah Al-Quran yang ada pada zaman Rasulullah dan sahabat
itu sudah sama dengan mushaf yang kita baca pada hari ini, yang kalian baca setiap hari. Ini permasalahan kita. Maka dari itu Ustadz ingin bagi kalian jadi 3 kelompok ya, dengan tugas kelompok 1 memecahkan masalah ini ya, tentang bagaimana cara penulisan Al-Quran, bagaimana sejarah penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Kelompok 2, bagaimana penulisan Al-Quran pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan kelompok 3 mendiskusikan tentang bagaimana penulisan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Bagaimana? Paham semua? Jika sudah paham, silahkan diskusikan di kelompoknya masing-masing ya. Silahkan cari referensi sebanyak-banyaknya di internet boleh, di buku panduan belajar boleh, atau di referensi lain boleh. Silahkan. Silahkan. Al-Quran masih ditulis pada pelepah kurma, papan, kulit binatang, tanah keras, batu, dan lain-lainnya. Beberapa sahabat memiliki catatan kumpulan wahyu ilahi. Pengumpulan Al-Quran yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, memindahkan satu tulisan atau catatan Al-Quran yang semula bertebaran di kulit-kulit binatang, tulang, dan pelepah kurma. Itu pindah sih. Kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf dengan ayat-ayat dan surah-surahnya yang tersusun serta Coba jelaskan. Belum dapat itu satu file kita kumpul. Baik, cukup ya diskusinya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap presentasi hasil diskusi kelompok terhadap masalah yang sudah Ustaz berikan kepada kelompok kalian masing-masing. Kira-kira kelompok mana yang ingin presentasi lebih awal? Oke, silakan kelompok 2 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada masa sahabat Abu Bakar terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyak para hafiz meninggal dunia. Salah satunya adalah Salim, ya, bekas budak Abu Huzaifah yang meninggal saat perang Yamamah. Seusai perang, Umar bin Khattab menyampaikan pendapat kepada Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Namun Abu Bakar menolak usulan tersebut karena Umar bin Khattab terus-menerus mengemukakan pendapat. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati Abu Bakar, dan kemudian Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit dan memerintahkannya untuk menuliskan ulang catatan-catatan Al-Quran dalam sebuah mushaf dan berada di tangan Abu Bakar hingga beliau wafat. Demikian presentasi kelompok kami. Pendapat dan tambahan bila ada dari teman-teman kami persilakan. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan presentasi kelompoknya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok 2 tadi. Silahkan angkat tangan. Oke, silahkan dari kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Izin Ustadz untuk bertanya kepada kelompok 2 mengenai hasil presentasi tadi. Sudah dikumpulkan bahwa sahabat Umar bin Khattab telah mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran dari awal. Mengapa Abu Bakar selalu menolaknya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ragib. Kenapa Abu Bakar selalu menolak usul Umar? Karena ia tidak ingin melakukannya karena takut dosa. Sekian dari kami, terima kasih. Bagaimana kelompok 3? Bisa diterima jawaban dari kelompok 2? Izin bertanya kembali Ustaz. Oke, silakan. Baiklah, izin bertanya kembali untuk kelompok 2. Abu Bakar takut berdosanya karena apa? Baiklah, izin menambahkan, kami dari kelompok 1, Abu Bakar takut dosa karena tidak ada perintah langsung dari Rasul untuk membukukan Al-Quran, sehingga Abu Bakar menolak hal tersebut.
Mungkin sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Mana? Bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih. Untuk menguji seberapa paham Anda tentang materi yang sudah dipresentasikan, baik oleh kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3, ya. Hari ini Ustadz ingin snowball, ya. Kita bermain bola salju, ya. Cuman ini bolanya warna-warni, nggak apa-apa. Nanti tugas kalian adalah Ustadz akan bagi 1 bola dan 1 kertas. Silakan masing-masing kelompok buat 1 pertanyaan. Nanti pertanyaannya akan kalian berikan kepada kelompok mana yang kalian inginkan. Bisa dipahami? Ya. Oke, Ustadz bagikan ya. 1 kelompok, 1 bola dan 1 kertas. Silakan ditulis pertanyaannya. Pertanyaan itu akan ditujukan kepada kelompok lain. Terima kasih. Sudah selesai tulis pertanyaannya? Sudah. Jika sudah selesai, silakan masing-masing ketua kelompok untuk berdiri dan pegang bolanya. Dalam hitungan ketiga, silakan bolanya dilemparkan ke kelompok yang lain. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 3 untuk membacakan pertanyaannya sekaligus dijawab. Terima kasih. Mengapa pada zaman Rasul sahabat lebih banyak menghafal daripada menulis Al-Quran? Baiklah, saya akan menjawabkan pertanyaannya. Jadi yang pertama itu karena para sahabat Nabi memiliki ingatan yang kuat. Yang kedua, karena keterbatasan alat dan media untuk menulis. Dan juga apabila dengan menghafal, maka ayat-ayat dan hadis tersebut akan lebih tersimpan dalam hati para sahabat Nabi. Sekian. Baik, apakah jawaban dari kelompok 3 bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, karena kalian sudah berdiskusi, kemudian sudah bertanya jawab, sudah saling melemparkan pertanyaan melalui snowball, ya, dan sudah saling menjawab pertanyaan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Maka sampailah kita kepada tahap kesimpulan dari pembelajaran kita. Kira-kira ada yang ingin memberikan kesimpulan? Silakan tunjuk tangan. Ya. Oke, kita dari kelompok 1 aja ya kali ini. Silakan Moses untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah pada masa Rasulullah, hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Kemudian pada masa sahabat Abu Bakar terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyak para sahabat menghafal Al-Quran meninggal dunia. Seusai perang, Umar bin Khattab menyampaikan pendapat kepada Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Nah, kemudian pada masa sahabat Utsman bin Affan, kekuasaan wilayah Islam sudah berkembang semakin luas, sehingga banyak catatan dan kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Maka Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi 1 mushaf. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Moses yang sudah memberikan kesimpulan terhadap kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kita kasih aplaus untuk Moses. Ya, terima kasih. Intinya apa yang disampaikan oleh Moses itu semuanya benar dan sudah bisa mewakili teman-teman sekalian untuk menyimpulkan materi pelajarannya. Ustaz berikan penguatan bahwa pada masa Rasulullah SAW, seperti yang dikatakan Moses, bahwa hafalan para sahabat itu lebih mendominasi daripada tulisan. Walaupun ada beberapa sahabat juga yang menuliskan pada pelepah kurma, tulang belikat unta, ya, batu cadas dan lain sebagainya. Tapi lebih diutamakan itu adalah hafalan para sahabat. Kemudian pada masa Abu Bakar As-Siddiq, karena terjadi perang Yamamah sehingga menyebabkan banyak sekali penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, Abu Bakar berinisiatif untuk memberikan saran kepada Abu Bakar. Umar bin Khattab memberikan saran kepada Abu Bakar agar menumpulkan dan menulis kembali Al-Quran, karena dia khawatir karena banyaknya penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, Al-Quran itu akan hilang. Maka Umar memberikan saran. Awalnya ditolak karena merasa bahwa itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Namun karena saran itu terus-menerus disampaikan oleh Umar bin Khattab, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati Abu Bakar dan memanggil Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran.
Itulah mushaf yang kemudian dipegang oleh Abu Bakar sampai beliau meninggal dunia. Nah, beda lagi konteksnya kepada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, wilayah Islam itu sudah luas, sehingga sahabat yang diutus untuk mengajarkan Al-Quran ke daerah-daerah perluasan Islam itu menyampaikan Al-Quran itu dengan dialek yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan Utsman bin Affan khawatir akan terjadi fitnah karena perbedaan cara membaca Al-Quran, sehingga Utsman bin Affan memerintahkan juga Zaid bin Sabit sebagai ketua panitia untuk menuliskan perbedaan-perbedaan itu, kemudian disatukan kembali Al-Quran itu menjadi satu mushaf yang sampai hari ini kita kenal dengan mushaf Utsmani. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu juga yang memisahkan pertemuan kita pada hari ini, maka kita berdoa kepada Allah semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan kita. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana bukti-bukti keautentikan dari Al-Quran. Mari kita tutup pertemuan ini dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.